Ada fase dalam industri smartphone ketika sebuah brand berhenti bermain aman dan mulai menantang batasnya sendiri. Dari berbagai bocoran yang diangkat dari sumber media teknologi yang reputasinya cukup valid, langkah itu tampaknya sedang diambil oleh Infinix melalui perangkat terbarunya, Infinix Note 60 Ultra. Dari render yang beredar, terlihat jelas bahwa Infinix sedang bermain di wilayah visual yang selama ini identik dengan brand premium. Modul kamera besar yang membentang horizontal memberi kesan kokoh dan modern. Sebuah pendekatan yang secara psikologis langsung mengasosiasikan perangkat ini dengan kelas flagship. Siluetnya tegas, proporsinya matang, dan komposisi modul kameranya terasa dirancang dengan kesadaran estetika yang tinggi. Panel belakang mengusung konsep dual finish, perpaduan tekstur matte dan glossy yang dipisahkan aksen garis kontras, menciptakan kedalaman visual yang tidak biasa di kelasnya. Kehadiran secondary display kecil di bagian belakang semakin mempertegas kesan futuristik, memungkinkan notifikasi cepat, tampilan jam, hingga preview kamera utama untuk selfie berkualitas lebih tinggi. Sentuhan desain hasil kolaborasi dengan rumah desain Italia Pininfarina menambahkan legitimasi bahwa pendekatan ini bukan sekedar eksperimen, melainkan pernyataan identitas yang serius. Masuk ke sektor layar, sisi premiumnya makin terasa. Panel AMOLED 6,78 inch dengan refresh rate 144 Hz membawa pengalaman visual setara flagship. Proteksi Gorilla Glass 7e yang meningkatkan ketahanan terhadap goresan, sementara tingkat kecerahan puncak hingga 4500 nits menjanjikan visibilitas optimal, bahkan di bawah terik matahari. Akurasi warna 100% DCI-3P3 memberi reproduksi warna yang hidup dan presisi. Untuk gamer kompetitif, touch sampling 240 Hz dan instant touch hingga 2160 Hz menawarkan respon sentuhan nyaris instan, minim latensi, maksimal kontrol. Di balik performanya, rumor menyebut penggunaan chipset Dimensity 8400 berbasis fabrikasi 4 nanometer dari MediaTek, dukungan RAM LPDDR5X hingga 12 GB, dan penyimpanan UFS 4.0 256 GB atau 512 GB semakin mempertegas orientasinya pada performa ekstrim dan multitasking berat. Bahkan sistem pendingin cair HydroFlow disebut menjadi yang pertama di lini Infinix dengan aliran 6,5 ml per menit dan pompa piezoelektrik ganda untuk menjaga suhu tetap stabil saat gaming panjang atau rendering berat. Di sektor kamera, pendekatan yang diambil tidak tanggung-tanggung. Sensor utama 200 megapiksel dengan OIS menjadi pusat kekuatan fotografi, ditemani telefoto 50 megapiksel dan lensa ultrawide. Pada kamera depan, disematkan lensa 50 megapiksel yang mendukung perekaman 4K di 60 fps. Ini membuka peluang konten creator untuk menghasilkan video berkualitas tinggi, baik dari sisi kamera depan maupun belakang. Jika optimasi software berjalan matang, konfigurasi ini berpotensi menjadi salah satu yang paling kompetitif di kelasnya. Daya tahan menjadi aspek lain yang membuat perangkat ini terasa mind-blowing. Baterai berkapasitas 7000 mAh bukanlah angka biasa. Kapasitas sebesar ini membuka kemungkinan penggunaan 2 hari dalam skenario ringan hingga menengah. Lebih menarik lagi, perangkat ini dikabarkan mendukung pengisian cepat 100 watt wired charging, 50 watt wireless charging, serta 10 watt reverse charging. Artinya, bukan hanya cepat terisi penuh, tetapi juga bisa menjadi sumber daya untuk perangkat lain. Dalam konteks mobilitas modern, ini adalah kombinasi yang sangat relevan. Sistem operasinya disebut akan menjalankan Android 16 dengan XOS 16 terbaru, dengan janji 5 kali pembaruan OS dan 6 kali patch keamanan, komitmen jangka panjang yang jarang ditemui di segmennya. Konektivitasnya pun lengkap, seperti NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR Blaster, speaker stereo, hingga fingerprint in-display. Meski demikian, ada 2 catatan kecil. Tidak adanya jack audio dan belum mendukung eSIM. Namun kekurangan ini terasa minor dibanding keseluruhan paket yang ditawarkan. Namun, fitur yang benar-benar mengubah perspektif adalah dukungan komunikasi satelit. Sistem ini diklaim selalu aktif dan mampu mencapai hampir 2/3 permukaan bumi, dengan transmisi 4 KB per detik untuk suara dan SMS 2 arah.
Perangkat dapat berpindah otomatis antara jaringan satelit dan roaming seluler tanpa registrasi tambahan untuk kondisi darurat. Dan jika terrealisasi sesuai bocoran, fitur ini akan membawa Note 60 Ultra ke level yang jarang disentuh ponsel kelas menengah atas. Menariknya lagi, Infinix bahkan menyiapkan aksesoris gaming berupa split controller dengan touchpad sensitif dan trigger magnetic micro switch untuk respons presisi. Ini menunjukkan bahwa perangkat ini bukan hanya diposisikan sebagai perangkat smartphone harian, tetapi juga sebagai perangkat hiburan yang lebih serius. Di luar spesifikasi mentah, yang membuat Note 60 Ultra terasa berbeda adalah keberaniannya. Ia memadukan desain berkarakter, layar super responsif, kamera resolusi ekstrim, chipset kencang, dan baterai raksasa dalam satu paket. Tidak banyak brand yang berani menggabungkan semua elemen ini sekaligus di satu lini produk. Jika semua bocoran ini terrealisasi sesuai ekspektasi, maka Note 60 Ultra bukan sekedar penerus. Ia berpotensi menjadi titik balik, momen ketika publik mulai melihat Infinix bukan lagi sebagai alternatif, melainkan kompetitor serius dalam percakapan smartphone premium terbaru. Dan jika itu terjadi, 2026 bisa menjadi tahun ketika peta persaingan berubah secara diam-diam, namun signifikan.